Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini pembangunan patung Jokowi ya di Karo, Bobi letakkan batu pertama. Wow, seolah-olah kompak mereka begitu kan. Membangun dinasti politik dengan cara-cara seperti ini bagaimana ya? Karena ini katanya si Bobi dipaksa oleh Pak Kades katanya begitu ya. Kan sudah jelas mereka begitu. Ini patung pahlawan, patung Pak Jokowi gunanya buat apa? Coba bayangkan ya. Apakah Pak Jokowi seorang pahlawan begitu kan ya? Seorang pahlawan itu begitu kan ya, baru dikenang yaitu adalah ya orang-orang yang kemudian punya peran penting. Lalu kemudian meninggal, lalu kemudian dikenang oleh mereka begitu kan. Kalau Pak Jokowi apa coba bayangkan begitu kan? Apakah sebagai pahlawan ya? Karena dia hanya sebagai seorang presiden. Seorang presiden itu belum tentu menjadi pahlawan di situ begitu kan. Tapi kalau pahlawan begitu kan ya, walaupun tidak dikatakan sebagai seorang presiden, punya sumbangsi besar terhadap negara kita, ya itu disebut sebagai pahlawan begitu. Jadi kalau seperti ini kacau mereka begitu ya. Pembangunan patung Jokowi di Karo ya, bahkan Pak Jokowi sendiri begitu kan ya, yang merestui dan bahkan mengatakan ya tidak menjadi masalah katanya begitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kepada masyarakat bahwa sebagai seorang presiden ya membangun patung di situ demi apa coba bayangkan begitu kan ya. Ini kan uangnya dari mana? Dari APBD, dari rakyat atau siapa begitu kan? Saya kira lihat saja nanti begitu kan. Ya, kecuali memang ada patung Bung Karno karena dia memang sebagai pahlawan di situ. Tidak menjadi masalah begitu kan. Karena Jokowi bukan pahlawan. Ya, ngapain kita harus patung sana sini begitu kan ya. Ujung-ujungnya itu kan uangnya tidak sedikit. Dari mana uang mereka begitu. Banyak sekali yang kemudian agak lucu di negeri ini begitu kan ya. Apakah Pak Jokowi dicap sebagai orang pahlawan atau siapa begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu begitu. Coba saja di Mandalika di situ begitu. Ada patung Pak Jokowi mengendari ya motor di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya buat apa juga begitu kan ya. Pembangunan patung Jokowi di Karo, Bobi letakkan batu pertama. Sih kompak ya. anak dan apa namanya menantu dan mertuanya kompak mereka begitu kan ya. Apakah inilah ya negara demokrasi dipertontonkan begitu. Ini makin kesini makin kental aroma politik dinastinya ya. Mantu yang baik peduli sama mertua ya. Bener ya kata Islah ya, udah jadi setengah berhala ya. Ini komentar-komentar netizen begitu. Aduh ini begitu kan ya. Penyembah-penyembah berhala itu ternyata belum juga berhenti. Hanya di Republik ini seorang pejabat membangun berhala ya. Patung mertuanya dan tentu saja dibiayai oleh negara dari uang yang dikumpulkan dari rakyat melalui pajak. Lantas apa manfaat patung itu dan ada Karo untuk warga Karo katanya begitu ya. Dan ini yang mesti dipertanyakan, uangnya itu dari mana? APBN, APBD dan sebagainya begitu kan. Apakah ini hanya gotong royong masyarakat? Kan itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Kalau hanya masih mengorbankan ya uang rakyat di situ begitu kan, rakyat diminta sumbangan atau apa, kan kasihan juga begitu kan. Itu kan tidak sedikit patung itu begitu. Kalau nggak salah 6 meter begitu kan ya. Membutuhkan biaya berapa? Hingga ya mungkin 150 juta atau 100 juta begitu kan. Jadi pada intinya adalah buat apa sih kalau bukan seorang pahlawan untuk membangun patung itu, buang-buang uang, kan begitu logikanya begitu ya. Apa manfaat buat masyarakat ya dengan patung-patung itu katanya. Sekedar saran saja ya, kasih tulisan di bawah, Bapak politik identitas. Bapak politik dinasti katanya. Dinasti nggak tahu malu merusak masa depan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi inilah pada hakikatnya ya. Kenapa sih kok ada patung itu, kan begitu logikanya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Wah, tambah lelucon ini begitu kan. Tambah semakin muak kepada Pak Jokowi begitu kan. Orang-orang yang kemudian yang tidak suka begitu karena dianggap sebagai pahlawan mereka begitu ya. Pembangunan patung Jokowi di Karo, Bobi letakkan batu pertama ya ini. Patung Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan dibangun di Liang ya, Melas Datas LMD ya, tepatnya di Desa Kutambelin ya, Kecamatan ya Lau Baleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Wali Kota Medan Bobi Nasution juga menantu Jokowi itu turut hadir di acara ini sebagai perwakilan keluarga. Tak hanya itu, Bobi juga menghubungi Presiden Joko Widodo melalui video call ya agar bisa berbicara dengan warga Karo ya. Saya hadir di sini sebenarnya bingung sebagai apa. Kalau diundang sebagai wali kota, tapi kemarin Pak Kades sebagai panitia mintanya kalau bisa saya hadir sebagai keluarga dari Pak Jokowi. Karena monumen yang dibangun monumen Juma Jokowi begitu kan ya, lokasi pembangunan patung. Bobi menyebutkan kehadiran ya bukan mewakili Presiden Jokowi melainkan sebagai salah satu anggota keluarga. Kan sudah sudah kelihatan mereka begitu kan ya. Ada apa kok ada patung? Ini mungkin pertama kali patung yang ada di Indonesia begitu kan ya. Kalau pahlawan ya oke lah begitu kan. Tetapi kan saya heran begitu, kenapa kok masih ada orang-orang yang kemudian begitu kan ya membangun patung Pak Jokowi dianggap sebagai orang yang kemudian punya peran penting kepada bangsa kita. Walaupun 2 periode menjadi presiden, seolah-olah masyarakat ya masih banyak yang muak begitu kan ya. Bobi juga menyampaikan permintaan maaf Jokowi karena tidak bisa hadir langsung di lokasi peletakan batu pertama pembangunan patung. Ya, sebelum menghubungi Jokowi, Bobi minta warga nanti juga bisa menemaninya saat berkomunikasi via panggilan video. Kalau saya sendiri ya kena marah saya, ujar Bobi. Kemudian suami dari Kahiyang, Ayu Iti pun menelpon Jokowi melalui video call ya. Bahkan warga langsung antusias bisa menyaksikan Presiden Jokowi yang menyapa melalui video call ya. Kepala Desa Adil ya Sebayang langsung menyampaikan bahwa warga Liang ya melas datas berencana membangun patung Jokowi sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah membangun perbaikan jalan di wilayah itu. Jokowi pun menyatakan perbaikan jalan LMD ya sebagai bentuk pelayanan tercatat sepanjang 38,2 km ya. Di kawasan itu juga rusak parah saat ini dalam proses perbaikan ya. Warga pun menanyakan apa harapan Presiden Jokowi dengan dibangunnya patung itu. Sambil tertawa Jokowi hanya ingin warga senang ya. Buat warga senang itu saja. Saya senang kalau masyarakat senang. Saya ikut ya, terakhir aja katanya begitu ya. Ini banyak sekali yang kemudian diungkapkan oleh Pak Jokowi begitu. Kalau memang ini ungkapan terima kasih ya dari warga karena jalannya dibangun sana sini, tapi bukan berarti kita harus membangun itu begitu kan. Tapi oke lah, tidak menjadi masalah. Tapi persoalannya adalah persoalan di mana orang-orang yang membuat patung itu biasanya kan orang yang punya peran penting ya, pahlawan di situ begitu kan ya. Tapi pada akhirnya kalau membangun Pak Jokowi, bagaimana dengan orang-orang pahlawan yang berada di situ begitu kan ya, yang tidak dibuatkan patung dan sebagainya begitu. Karena pasti ada orang-orang yang kemudian punya sumbangsi besar terhadap memajukan di situ begitu. Tapi pada akhirnya ya kenapa sih begitu kan? Orang kan bertanya di situ begitu. Dari mana uangnya? Kan begitu logikanya. Ini banyak sekali ya yang menjadi spekulasi di situ begitu. Tapi pada akhirnya saya katakan bahwa hal-hal demikian begitu kan seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya orang-orang semakin muak terhadap Pak Jokowi selama ini begitu. Ya karena pada akhirnya lihat saja realitas dan perkembangan politik hari ini begitu kan. Semakin semakin ada sesuatu yang kemudian permainan-permainan strategi sana sini seolah-olah masyarakat masih menginginkan ya sosok sebagai seorang Jokowi di situ begitu. Lihat saja sekarang bagaimana di MK bergulir sana sini begitu demi kepentingan anaknya begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi masyarakat itu mulai terkecoh begitu kan ya. Jadi kalau ingin simpati itu oke lah begitu kan. Tapi gimana begitu? Saya tidak habis pikir begitu kan. Ya, barangkali teman-teman punya solusi atau komentar di bawah ini begitu terkait dengan patung Pak Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.